Pagi semuanya, ketemu lagi sama Dendi Mas di sini di hari Sabtu jam setengah 9 pagi. Hari Sabtunya cerah banget, bangetan cerahnya. Sejuk, nggak sejuk banget sih, jadi agak panas jadinya. Pagi ini gue lagi mau ke Radio Dalam, mau bertemu dengan Kanjeng Mas K dan Kanjeng Mas A di sana. Ntar kalian lihat aja tujuannya. Dan ya, pakai si Honda CB500X ya. Banyak banget dari kalian yang selalu nanya, mana bang Hondanya, mana Hondanya. Bahkan sampai ada, mana bang Honda CBR 1000-nya. Lah, Honda CBR 1000 juga bukan punya gue. Kita pagi ini ngobrolin apa ya enaknya? Ngobrolin tentang apa ya? Oh iya, ada satu hal yang pengen gue share sama kalian. Ya, kita let's discuss it lah ya. Yaitu bahwa jangan langsung percaya sama yang namanya spesifikasi motor. Nah, bukannya jangan langsung percaya ya, gimana? Kalau misalnya kalian dapat brosur nih tentang spesifikasi motor gitu, nah kalian jangan langsung percaya apa yang tertulis di situ. Gue udah pernah ngobrol sih tentang hal ini, karena begini, apa yang lo lihat, angka yang lo lihat di situ itu tidak apa ya, tidak 100% seperti apa yang Anda bayangkan. Damn, Daniel, Bentley Continental GT. Nice choice, Om. Oke, baik lagi. Kayak misalkan brosur ya, kayak misalkan kalian mau beli nih motor gitu, terus kalian melihat, oke, seat height-nya motor ini itu tulisannya 800 mm. Nah, kemudian pasti kalian berpikir kan, kayak motor itu berarti ini dong, tinggi dong joknya. Wah, jangan-jangan gue nggak nyampe gitu. Nah, pada kenyataannya sebenarnya tidak 100% seperti itu. Oke, bener, dia mungkin titik terendah dari motor itu di joknya itu yang bener 800 mm dari tanah. Tapi itu mungkin tidak setinggi yang lo bayangkan gitu. Kenapa begini? Karena kalau bentuk gini, karena bentuk jok motor itu berbeda-beda. Nah, ada motor yang seat height-nya itu 800 mm, 80 cm, tapi itu berasa lebih pendek gitu. Karena bentuk seatnya ini itu mengerucut di depan, dalam artian kecil gitu loh, sempit gitu. Itu menyebabkan walaupun pantat lo itu tinggi, berada di ketinggian 800 mm, tapi kaki lo itu bisa napak gitu loh, karena joknya kecil, sempit di tengah. Nah, kemudian juga misalkan itu dipengaruhi, kalau skuter nih itu dipengaruhi oleh itu lebar dak di bawah, itu lebar tepat kaki itu. Semakin lebar tepat kakinya di bawah, maka semakin berasa tinggi juga motornya. Karena apa? Karena kalian kakinya nggak akan bisa napak gitu. Kalian pasti kakinya akan ngelebar banget, membuat berasa kayak motor kok jadi tinggi ya gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Jadi gitu tadi. Jadi kalau tinggi jok itu tuh dipengaruhi banget oleh bentuk dari tempat duduk motor itu sendiri gitu loh. Jadi kalian jangan langsung percaya. Makanya yang paling benar tuh adalah kalian lihat dulu, datang dulu ke showroom, dan kalian cobain dudukin gitu. Karena kayak motor apa ya? Oh, apalagi kayak misalkan contohnya motor cross tuh. Nah, antara KLX 2,5 sama di Tracker 2,5 gitu. Di Tracker 2,5 itu tuh kalau nggak salah speknya tuh lebih pendek sedikit, sekitar 10 mm kalau nggak salah. Tapi rasa-rasanya ketika dinaikin itu agak lebih tinggi dibandingin KLX 2,5. Kenapa? Karena KLX 2,5 suspensi belakangnya itu soft banget. Jadi ketika kalian naik itu bener-bener ambles gitu. Ya, itu membuat kaki kalian jadi malah lebih napak gitu. Jadi banyak banget faktor yang menyebabkan spesifikasi yang ada di brosur itu bener di kehidupan nyata atau enggak gitu. Ya Allah, ini kenapa ada foto orang mendadak sih? Terus spesifikasi berikutnya spesifikasi apa ya? Misalkan nih kayak menengahnya horsepower sama torsi. Nah, horsepower sama torsi ini yang bener-bener kalian nggak bisa rely 100% sama apa yang ada di chart gitu. Karena itu bener-bener feeling sih. Itu
itu bener-bener feeling yang kalian rasakan sih. Kayak misalkan apa ya, misalkan ada deh dua motor 250 cc gitu yang sama, misalkan horsepower sama-sama 30 horsepower gitu, tapi bisa jadi feel-nya itu ketika dinaikin beda tarikannya, karena itu dipengaruhi oleh beberapa hal, giringnya kah gitu, terus torsinya, peak powernya tuh di berapa rpm gitu. Dan itu semua tuh agak susah ngebayangin gitu. Oke lah, memang kalau misalkan peaknya semakin rendah, peak torsinya semakin rendah, emang bisa langsung diasumsikan bahwa tenaga motor ini pasti brutal banget dari tarikan di bawah. Ada benernya, tapi nggak ada yang ngalahin kalau misalkan kalian itu nyobain secara langsung. Beneran deh. Apalagi kayak horsepower gitu. Contoh yang paling gampang tuh kayak si Honda CBR 600 deh yang pernah gue coba. Itu tuh bener-bener motornya tuh sebenarnya horsepowernya gede gitu loh. Tapi ketika kalian bawa itu tuh terasa tidak sebesar, terasa nyaman banget loh, terasa jinak motornya. Karena ternyata ketika dipakai itu ya itu power curve itu tuh linear banget. Gue belum pernah sih ngelihat grafik horsepowernya apa CBR 600. I assume sih juga katanya akan linear ya. Tapi ketika dicoba aslinya emang parah sih linearnya. Terus misalkan apalagi, misalkan ini berat. Nah ini berat nih juga salah satu yang biasanya cukup menipu nih. Kayak misalkan ya BMW GS tuh ya, BMW GS itu kan beratnya tuh 240 apa 240 yang non adventure, 260 yang adventure kan. Nah itu tuh emang berat banget sih terlihat ya, apa secara spesifikasi ya. Tapi ketika udah lo bawa, buset pak, itu entengnya tuh motor. Berat motor tuh karena dipengaruhi ada beberapa hal sih. 260 kilonya BMW itu ketika dipakai itu tuh berasa kayak enteng banget men. Ketika udah jalan, oke lah ketika beratnya emang berat sih. Tapi ketika udah jalan tuh berasa enteng banget. Beda kayak misalkan pakai Sportster tuh mau dipakai jalan ya tetap berat gitu loh motornya. Karena itu tuh dipengaruhi oleh misalkan salah satunya center of gravity dari motor tersebut gitu loh. Kayak BMW mungkin entah kenapa, mungkin gara-gara mesin boxernya itu tuh membuat dia center of gravity itu terasa sangat-sangat rendah di bawah gitu. Dan ketika dipakai bermanuver tuh berasa enteng gitu. Nah, entah kenapa kayak Sportster gitu, mungkin berarti sih mungkin nggak beda jauh kali ya. Sportster tuh 220, 230-an. Tapi walaupun udah dipakai jalan tuh berasa berat motornya. Jadi sebenarnya tuh banyak gitu loh yang mempengaruhi faktor berat ringannya motor ketika lagi dipakai gitu. Jadi apa yang terlihat di spec sheet itu ketika dipakai itu tuh bener-bener akan bisa beda gitu loh rasanya. Jadi berat motor udah ada bedanya, tinggi motor jelas, tenaga juga beda, apa bisa ada bedanya gitu antara yang ada di spec sheet sama dengan ada yang di kenyataannya. By the way guys, kalian lihat nggak sih ini di sini ada ada toko namanya Silit. Itu tuh toko peralatan masak nggak usah jadi emang, tapi namanya Silit. Buat yang mengerti bahasa Jawa pasti tahu kenapa itu gue anggap lucu nama tersebut. Makanya kenapa kalau misalnya kalian mau beli motor, suggestion dari gue adalah jangan hanya berdasarkan brosur atau berdasarkan informasi yang kalian lihat di internet gitu. Kalian bener-bener pasti harus datang dan nyobain langsung. Walaupun forum terkadang itu memberikan informasi yang lebih akurat karena itu memang dipakai oleh penggunanya sendiri secara langsung, tapi setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Pantat tiap orang beda-beda lebarnya, tinggi kaki tiap orang beda. Kayak misalkan gue itu mungkin tingginya 167 dan kalian pasti ada yang tingginya 167, tapi sebenarnya kaki gue tuh lebih panjang daripada orang 167 pada normalnya gitu. Jadi emang bener-bener kalian itu harus nyoba dulu motor tersebut tuh cocok dengan kalian gitu. Karena motor tuh udah masalah seperti hati deh, cielah. Kadang-kadang ada yang cocok, kadang-kadang ada yang enggak gitu. Itu cuma nanti akan gue simpen untuk topik berikutnya. Jadi gitu guys, diskusi kita pendek kali ini. Kalau menurut gue, jangan pernah langsung percaya sama spek. Kalian mesti nyobain dulu secara langsung. Coba kalau dari kalian ada nggak pengalaman seperti itu juga? Mungkin kalian pernah kayak mau beli motor sekalian lihat spek sheetnya dan ternyata pas dicobain langsung berbeda banget. Coba apalagi deh. Gue tadi udah nyebutin berat, terus tinggi sama tenaga kan. Mungkin gue kelewatan satu poin.
Coba mungkin kalian bisa share di bawah. Kalau gitu guys, mungkin sekian dulu untuk vlog kali ini. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Sharing ya di bawah. Gue kayaknya masih ketinggalan beberapa poin deh gitu. Apa yang perbedaan antara spec sheet dengan kenyataannya? Coba mungkin kalian ada yang tahu, komen ya di bawah. Ya seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di bawah. Karena gue udah mau nyampe, sebenarnya gue tuh mau ke showroom Harley Davidson yang baru sih. Jadi buat yang nggak tahu, Harley Davidson itu sempat tutup showroomnya. Dulu sama gua, terus tutup, terus sekarang buka lagi di sini, namanya nih Nusantara Harley Davidson or something gitu. Jadi udah bukan Mabua lagi. Ini lokasinya di Jalan Radio Dalam. Gua mau ke situ karena ada Kanjeng Mas Ki, ada Kanjeng Mas Aris itu. Oke guys, kalau gitu stay safe di jalan, and I'll see you on the next video. Bye bye.